Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Seperti biasa saya menceritakan kisah-kisah misteri. Nah, kali ini yang akan saya ceritakan ini tentang pengalaman pelaku spiritual awal-awal dia ini kenal dengan dunia gaib. Ini ada dua narasumber yang sekaligus satu perguruan. Ini datangnya dari Mas Moklas sama Mas Sam. Nah, ini pengalaman dari Mas Moklas sama Mas Sam. Ini saya kulik dari salah satunya, itu dari Mas Moklas. Ini pengalamannya dulu saat keisengannya. Awal-awal dia tahu dengan dunia gaib, dunia spiritual. Ini keisengannya tentang ingin tahu apakah dengan yang dia lakukan ini yang akan saya ceritakan, benar-benar orang itu punya pesugihan. Rasa penasaran dari Mas Moklas ini karena melihat dari kekayaan yang dimiliki si pelaku, sebut saja namanya Karto. Nah, Moklas ini ingin membuktikan kalau Karto itu apakah dia nyata dengan kekayaannya, apakah dibantu dengan pesugihan yang dilakukan Moklas sama Sam waktu itu. Hari yang dia tunggu-tunggu karena sudah direncanakan jauh sebelumnya, mendapatkan satu cara agar tahu tentang Pak Karto itu benar-benar pesugihan apa bukan. Jadi dibuktikan sama Mas Moklas sama Mas Sam. Nah, awal ceritanya, keisengan dan rasa ingin tahunya Mas Moklas sama Mas Sam saat satu cara dengan sabun mandi bekas mandi jenazah yang waktu itu ada tetangganya yang meninggal dunia. Sabun mandinya itu diambil oleh Mas Moklas yang waktu itu keluarga yang setelah memandikan jenazah tersebut itu tidak membenahi atau mengemasi sabun ini untuk dijadikan satu, ditaruh atau dikuburkan, diambil oleh Mas Moklas. Nah, malam harinya Mas Moklas sama Mas Sam ini mempraktekkan apa yang sudah dituturkan salah satu temannya. Kalau dengan sabun mandi yang ditempelkan di tembok rumah pemilik pesugihan yaitu Pak Karto, sosok pesugihan itu tidak bisa keluar, itu katanya. Nah, rasa penasaran itu dilakukan sama Moklas sama Mas Sam. Itu kira-kira jamnya orang pada tidur. Nah, waktu itu kurang lebihnya itu jam 12:30 malam. Pak Karto sekeluarga ini sudah tidur, suasana di sekitar tempat rumahnya ini kebetulan sepi. Nah, sebagai pemuda juga, dia mengelilingi dari samping rumahnya Pak Karto bersama Sam. Sam yang jaga di depan, barangkali ada orang yang lewat. Ini dikitari ke arah kebalikannya jarum jam. Dia putar dari samping ke belakang dulu sampai muter lagi sampai ke titik di awal. Dan itu dilakukannya sekali. Yang seharusnya kata orang yang menuturkan syarat sabun mandi itu harus 3 kali, tapi dilakukannya itu cuma sekali karena saat Sam yang menjaga di luar halaman rumahnya Pak Karto ada orang yang lewat. Nah, di situ Moklas yang kaget langsung menghentikan menggosok-gosokkan sabun mandi di rumahnya Pak Karto, hanya satu putaran saja. Nah, setelah dia selesai melakukan tersebut, dia balik lagi, dia pulang ke rumahnya masing-masing. Moklas ya balik ke rumahnya sendiri, Sam balik lagi ke rumahnya sendiri. Moklas awalnya dia yang seharian dari siang sampai sore ini kerjaannya yang memang mondar-mandir tidak jelas. Malam harinya dia tertidur setelah melakukan mengitari rumah dan mengolesi sabun mandi jenazah tadi. Malam harinya itu yang dialami Mas Moklas itu tentang sosok pesugihan dari Pak Karto itu benar-benar datang ke mimpinya Moklas. Sosok tersebut itu berwujud sosok kera putih
yang hendak mencakar-cakar Mas Muklas. Sampai dalam keadaan dia tidur, mimpi itu serasa nyata, karena kalau orang Jawa bilang itu reprepan. Karena secara sadar dia dalam keadaan tidur itu seakan-akan hendak bangun itu susahnya minta ampun. Dalam keadaan dia terbaring, nafas yang tersengal-sengal, sosok kera yang semakin mendekat seakan-akan ingin mencekik Mas Muklas. Yang dilakukan Mas Muklas dalam keadaan antara sadar dan tidak, dia hanya bisa berdoa sebisa mungkin. Yang dia baca, yang diceritakan di sini itu yang dibaca surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu dibaca dalam hati tanpa mengeluarkan suara. Setelah ayat-ayat suci itu dibaca, Mas Muklas bisa melepaskan cengkraman sosok kera putih tadi. Dia langsung terbangun dengan keringat yang bercucuran membasahi tubuhnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, apa ini yang terjadi? Dalam pikiran dan hatinya Mas Muklas, kurang ajar ini teman saya. Dia sudah kasih tahu, ternyata benar-benar pesugihannya datang ke rumah saya. Nah, besoknya dari kejadian tersebut, Muklas itu menemui temannya yang ngasih tahu cara mengetahui sosok pesugihan tersebut. Ini Mas Muklas ini menghardik-hardik temannya yang ngasih tahu cara tersebut. Kurang ajar kamu, bilangnya ini enggak kenapa-napa. Semalam kamu tahu enggak, saya itu didatangi sosok kera putih itu mau cekik saya sampai saya itu napasnya susah. Temannya itu malah ketawa. Benar kamu udah lakuin? Gila kamu ya, mau bunuh saya. Ketawa dia. Ya karena tahu sosok tersebut tidak bakalan bisa mencengkram Muklas. Karena mungkin walau alam, temannya mungkin sudah tahu kalau apa yang dipunyai oleh Mas Muklas, katanya dari temannya itu energi positif dan keyakinannya terhadap Sang Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang membuat sosok pesugihan tersebut tidak bakal bisa menyakiti tubuh Muklas. Dan kata temannya Muklas juga, kalau Muklas yang berguru dengan guru spiritualnya, Muklas sendiri pun memang ingin menguji kesaktian dari guru spiritualnya tadi. Nah, tidak berselang lama, kira-kira jam 10 pagi ini, Muklas yang sudah datang ke rumah temennya yang ngasih tahu ide tentang sabun mandi jenazah tadi, Mas Sam itu datang. Dia dari jauh itu manggil-manggil nama Muklas dan temennya. Klas. Nah, Muklas sama temennya itu nengok karena panggilannya tuh kencang. Woi Sam, woi sini. Kenapa teriak-teriak? Dicari di rumah nggak ada. Ternyata udah nyampe sini. Emang ada apa nyari-nyari? Kata temennya sama Muklas. Nah, sini duduk. Nah, Muklas sama temennya bertiga ini ngobrol. Sembari disiapin kopi sama temennya, ngobrol tentang pengalaman yang dialami Sam semalam. Klas, ini gara-gara kamu semalam, Klas. Kamu ngasih sabun mandi, bekas mandi jenazah, kamu lingkari ke rumahnya Pak Karto. Kamu tahu enggak, semalam saya ini mau tidur, itu tiba-tiba kayak ngerasa itu diduduki sosok hitam besar ini yang membuat saya itu benar-benar enggak bisa bernapas. Muklas mendengarkan sama temennya, dalam hatinya Muklas dia juga ketawa. Yang dialami ternyata juga sama. Sam itu masih menceritakan. Terus gimana Sam? Sosok hitam besar duduk itu kayak di dada itu benar-benar membuat saya itu yang dalam keadaan hendak tidur, mata udah terpejam, itu seraya mau bergerak itu benar-benar susahnya minta ampun. Sampai aku tuh hanya bisa tuh nyebut istighfar sama ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalimat-kalimat itu yang terucap, tapi sosok itu tetap masih duduk di atas dada sampai bagian perut itu sembari berdiri duduk ini yang membuat saya itu benar-benar ingin berontak. Tapi entah apa yang membuat saya itu tidak bisa
berontak, seakan-akan tubuh itu terkunci. Tangan untuk bergerak susah, kaki untuk bergerak susah, ngomong pun tidak bisa. Lah terus gimana kamu, Sam? Saya tidak bisa apa-apa waktu itu, ya cuman hanya bisa berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, apa ini, apa ini, apa ini. Nah saat duduk itu yang bikin saya lebih takut lagi. Sosok hitam besar itu kebayang sosok wajahnya Pak Karto. Nah saya yang antara sadar dan tidak. Ya Allah, ini Pak Karto, ini Pak Karto. Nah di saat itu dia itu baru sadar dalam keadaan yang benar-benar seperti diduduki berkali-kali sama sosok besar tersebut. Dia mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha, ya Allah, ya Allah, sembari menyebut dalam hatinya, dalam pikirannya, hanya mengingat akan Allah dan juga membaca apa yang diajarkan oleh guru spiritualnya. Sosok itu menghilang. Nah di saat sosok itu menghilang, dia baru bisa berucap, astagfirullahaladzim, ya Allah, apa yang terjadi, apa barusan. Nah saat Sam itu terbangun, katanya dia itu keingat akan kelakuannya temennya yang ngasih tahu ide dengan sabun mandi jenazah yang dikitari ke pemilik atau pelaku pesugihan akan didatangi pesugihannya. Dan itu terbukti sama Sam. Dia teringat akan hal itu. Wah, kurang ajar ini temannya, benar-benar mau bunuh saya atau gimana. Nah saat dia cerita itu, dia tuh nuduh-nuduh. Saat Mas Sam cerita, tangannya itu menuduh-nuduh ke muka temannya Mas Muklas. Kurang ajar kamu ya, mau bunuh saya. Nah ini ketawa Muklas sama temannya. Udah ketemu, dijawab seperti itu sama temannya Muklas. Hanya kalimat udah ketemu, udah tahu kalau dia itu benar-benar pesugihan. Ya tahu sih tahu, tapi saya itu mau modar. Saya itu sesek dadanya. Kamu udah mikir, ya kan saya sudah bilang, kalau kamu pingin tahu kalau dia itu punya pesugihan, dengan sabun mandi jenazah ditempelkan dan diputarkan di rumahnya, kamu bakal tahu dia itu punya pesugihan apa enggak. Saya kan bilangnya seperti itu, ungkap temennya Mas Muklas. Iya tahu sih tahu, tapi enggak kayak gini. Kalau saya mati, ya itu urusan kamu. Dibilang seperti itu sama temannya Muklas. Tapi sabar Sam, kata temannya. Dijelaskan sama temannya Mas Muklas. Kamu kan kemarin baru belajar spiritual. Kamu dikasih amalan-amalan sama guru kamu. Dan kamu juga kan penasaran, apakah efek dari amalan yang kamu zikirkan itu benar-benar berkhasiat melindungi kamu dari serangan-serangan gaib. Dan terbukti kan, alhamdulillah bismillah, kalau amalan-amalan yang diajarkan oleh guru kamu udah apa-apa. Nyatanya kamu masih minum kopi, masih ngerokok. Dibilang seperti itu sama temannya Mas Muklas. Dan saya benar-benar ketakutan tahu. Iya, sudah. Yang penting kamu sama Muklas, kalian semua sudah membuktikan sendiri kalau dengan sabun jenazah itu bisa ditemui sosok pesugihan dari rumah tersebut. Mau lagi? Tidak mau lah, cukup sekali seumur hidup, karena saya tidak mau didatangi pesugihan-pesugihan lagi. Mereka bertiga ini ngobrol, ketawa mereka setelah itu, dan ternyata benar dugaan tentang sabun mandi jenazah itu benar-benar berkhasiat mendatangkan sosok pesugihan dari pemilik pesugihan tersebut. Ini cerita yang dikisahkan oleh Mas Muklas yang diambil dari pengalamannya sendiri bersama temannya Mas Sam dan salah satu temannya yang mengasih ide tentang sabun mandi jenazah tersebut. Nah dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya tentang kelakuan iseng-iseng orang yang ingin mengetahui sosok-sosok pesugihan. Wallahu alam, semoga ini tidak terjadi untuk kalian semua. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.